Salah satu cara mencari ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridha, yang kami minta kepada Engkau ini. Gimana cara mendapatkan ridha Allah? Mudah. Menurut hadis sunnah. Cara mendapatkan ridha Allah berdarah-darah jihad fisabilillah. Betul. Cara mendapatkan ridha Allah membangun masjid. Betul. Cara mendapatkan ridha Allah fi ridhal walidain. Betul. Antum kumpulkan beberapa hadis, judulnya cara mendapatkan ridha. Salah satunya adalah innallaha la yarda, Allah ridha kepada hamba ayyakula, kalau dia makan al-akalata fayahmadahu alaihi. Sudah makan, hembusan napas, bisikan telinga, kedipan mata, detak jantung, paru-paru, darah yang dicuci buah pinggang, tak bisa dihitung. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan kita hanya disuruh mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya orang beriman, Islam, pertama kali dibalikkannya semua kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu Alhamdulillah. Allah dulu. Habis Allah, pujian kita kepada Allah. Allahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu apa dari kita kepada Allah? Alhamdulillah. Syukur dengan lidah. Alhamdulillah. Syukur dengan harta. Wakaf, zakat, infak. Bersyukur dengan hati, zikir dunia. Bersyukur dengan pikiran, fokus mikirkan. Jadi setiap diri ini ada syukur. Syukur lisan dulu. Alhamdulillah. Orang kalau banyak alhamdulillahnya, tidak gila pada pujian. Karena semua pujian milik Allah. Au yashraba syarbata, atau dia minum, fayahmadahu alaihi, dia puji Allah. Alhamdulillah. Ditegurnya air. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah. Merubah dari adat menjadi ibadat. Alhamdulillah. Makan minum adat. Binatang pun makan minum. Kucing pun makan minum. Jadi kalau hanya sekedar makan, kucing pun makan. Apa membedakan kita? Alhamdulillah. Berarti kalau ada orang makan tak alhamdulillah, karena dalam masjid itu disebut kucing. Ini dalil istihbabu hamdillah aqbal akli wasyurb. Inilah dalil dianjurkan mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum. Seandainya ada orang mengucapkan hanya pendek, alhamdulillah, cukup. Tambahnya alhamdulillahirabbil alamin, cukup. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alal imani wal islam. Berarti mau ceramah. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah, kalau tak dimulai dengan alhamdulillah, fa huwa aqta. Makna putus, maqtu'ul barakah, tak ada barakah. Makna putus, tak bisa dibawa bekal menghadap. Maka semua acara diawali dengan public speaking. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kalau ujungnya in. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba
wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa walladzi ni'amuhu la tuhsa adada. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamah. Karena telinga ini suka kepada yang indah. Di dalam bahasa Arab itu ada juga kalau ada mahasiswa ngasih kata sambutan, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya asyrafil. Wassalatu wassalamu ala asrafil asyrafil, paling mulia. Asrafil, paling boros. Asrafil anbiya, nabi yang paling boros. Kulu washrabu wala tusrifu, jangan boros, jangan berlebihan. Belajar makharijul tahsin. Rawahu Muslimun, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Sahih Bukhari. Pertama, Imam Nawawi menyebutkan rawi a'lanya, sanadnya dipotong. Kalau mau tengok lengkapnya, tengok dalam Sahih. Mana sanadnya? Tengoklah Sahih Muslim. Disebut hanya rawi a'lanya, sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Anas. Habis itu sebutkan teks hadis. Habis itu sebutkan di mana lengkapnya hadis ini. Ada dalam kata yang sulit dijelaskan. Di antara semua di mana kata yang sulit? Sulit semua Pak Ustaz. Tahu Inna Allah yarda an abdi an yakula yahmadu ala. Sering kita jumpa. Yang jarang jumpa al-akalata wal akalata wal aklata wal aklata, artinya bi fathil hamzah, hamzahnya baris atas a, wa hiya al-ghadwatu awil ashwatu. Al-ghadwatu makan siang, al-ashwatu makan malam. Makan siang, makan malam. Kalau makan pagi Pak Ustaz, iya, semua makanan. Tapi biasanya dipakai untuk siang malam. Orang Arab tuh biasanya kalau pagi gandum dikasih minyak samin, minyak sapi, dibuat adonan, ditempelkan ke api. Di atasnya ada pucuk batu, gelembung dia. Malam baru dia makan nasi, dimasak pakai minyak lagi, bukan nasi putih macam itu. Maka ada orang Mesir itu menulis buku judulnya Ajaibul Atbaq wal Asfar. Ajaib, keajaiban-keajaiban. Atbaq, piring. Asfar, safar, perjalanan. Ajaibul Atbaq wal Asfar, keajaiban piring-piring dan perjalanan. Nah, dia pergi jalan-jalan. Apa istilahnya? Traveling. Hobi traveling. Setiap dia pergi ditulisnya. Sampai di sini makanannya ini. Tapi di buku dia menarik. Dalam perjalanan dia keliling dunia, cuman di satu negeri lah orang yang makan nasi 3 kali di Indonesia. Di sebuah itu saya waktu baca itu kampung kita ya Ibul Atbaq wal Aswar. Tak ada di dunia ini orang yang makan nasi 3 kali. Di Maroko tak makan nasi sama sekali. Kan gandum. Kalau makan nasi dimasak pakai kunyit, pakai air macam bubur ayam.
sedikit aja paling 2 sendok. Kita 2 centok. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Semua pakai nasi, mie pun pakai nasi. Ikan sedikit, nasi banyak. Begitulah kita dari kecil diajarkan. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi, pakai mie pakai nasi, ada bakso pakai nasi, soto pakai nasi, ikan pakai nasi, ayam pakai nasi, gulai pakai nasi. Setelah besar dilarang pula makan nasi. Kan membunuh namanya. Kalau memang kita tak mau ngasih orang makan nasi, jangan biasakan dari kecil makan nasi. Kalau pagi dia udah kita kasih nasi, siang nasi, malam nasi, kasih dia nasi terus. Ini dari kecil dibiasakan nasi, dipaksa makan nasi, udah besar dilarang makan nasi. Kan membunuh namanya. Antum punya anak, antum memang tidak mau ngasih dia nasi, jangan kasih makan nasi dari pagi. Kasih aja roti apa, jagung kasih. Saya boleh larang makan nasi, tak bisa. Saya tinggal di asrama internasional di Maroko. Saya belilah beras telur kresek sekilo. Kawan saya satu namanya Abu Ahmad dari Chittagong, Bangladesh. Yang satu lagi namanya dari Karachi, Pakistan. 2 orang nilai yang dari daerah yang makan nasi. Tengoknya saya bawa beras. Kata dia, Abu Somad, anta takul terus, kau masih makan nasi? Saya bilang, iya. Kami udah lama tak makan nasi. Kami sejak di Maroko ini tak makan nasi lagi. Karena beras mahal, impor dari Spanyol. Orang itu tak nanam padi, nanam gandum. Saya bilang, saya tak bisa, aku tak bisa kalau tak makan nasi. Berapa pun harga beras ini beli. Kami tak makan nasi lagi katanya. Udah agak seminggu, saya sedang berdiri di jendela, orang saya di atas. Saya tengok orang tuh memikul beras. Kemarin diajaknya saya makan nasi, turun saya. Saya kejar. Bilang, kemarin saya plan ejek saya mau buat nasi, sekarang plan buat beras. Kata dia, kita nih tak bisa kalau tak makan nasi. Di pranknya saya, tak bisa kita kalau tak makan nasi. Maaf virus, maaf Syawal, maaf virus tak ada beras, maaf Syawal ini tak bisa kerja. Cobalah. Saya pernah coba tuh, pagi makan gandum, siang makan roti, malam perut kenyang, tapi ini tak bisa bekerja kalau tak ada nasi. Mau apapun kata orang, mau diabetes, semua. Ada sahabat kita pas di restoran makan, dia ambil sayur-sayur ya. Ambil sayur, cuma makan lompat. Kau tak makan nasi? Diet karbo. Jam 11 menggeletak. Saya pikirkan cakap orang makan, apa biasa kita makan, dulu makan, puji kepada Allah, balikkan kepada Allah, sehat. Berikutnya hadis 141. Dalam babnya Al-Khamis wal Ishrun, hadis yang ke-25 dalam bab. An Abi Musa, dari Abu Musa. Abu Musa, Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, bukan nama. Itu namanya kunyah, bukan kunyah. Kalau menulis kunyah, kun kasih garis satu. Ya, supaya orang baca kunyah. Lalu nama dia Abdullah bin Qais. Pernah diangkat menjadi amir di Zabit, pernah diangkat menjadi amir di Basrah, pernah diangkat menjadi amir di Kufah. Waktu terjadi konflik antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, maka Abu Musa berpihak kepada pasukan Sayyidina Ali. Amr bin As
kemaunya. Jadi Abu Musa ulama yang sekaligus umara. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu jadi amir. Amir pemimpin. Kalau sekarang gubernur, bupati. Dia Abu Musa al-Asy'ari ini pernah diangkat jadi amir Kufah. Kufah itu sekarang Irak. Kalau sekarang jabatannya gubernur. Ini dalil orang soleh boleh menjabat. Jadi kalau ada di antara antum mau menjabat, boleh atau tak boleh? Amir siapa yang mengangkatnya? Khalifah. Umar bin Khattab mengangkat dia jadi amir. Tahun ke-17 dia berkirim surat. Umar setiap datang surat dari Romawi ada tanggalnya. Datang surat dari Persia ada tanggalnya. Kita tak punya tanggal. Inilah orang yang mengirim surat ke Umar minta tanggal. Umar bin Khattab pun musyawarah. Seorang sahabat Nabi senior atas satu sahabat, kalau begitu kita buat kalender Islam dimulai dari lahirnya Nabi. Yang lain tak setuju. Di sana Nabi lahir orang banyak mabuk, orang banyak berzina, orang minum khamar, orang mencuri. Oh kalau gitu kita buat waktu Nabi meninggal. Oh tak bisa. Kalau meninggal Nabi kita buat tahun 1, nanti tiap menyambut tahun baru sedihlah kita semua. Kapan kau lahir? Tahun 1397 takziah. Takziah nama lahir. Oh kalau gitu kita buat tahun kita pas turun wahyu, waktu turun Iqra. Oh tak bisa, karena waktu Iqra turun orang tetap berjudi berzina. Kata Sayyidina Ali, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi mereka bermusyawarah. Amir diangkat oleh khalifah. Pemimpin yang diangkat oleh pemimpin yang di atas sekarang apa namanya? PLT, PJ. Sekarang lagi banyak diangkat dari atas. Kalau diangkat dari bawah apa namanya? Pilkada. Pilkada sama pilkada beda tipis. Camat itu diangkat dari atas. Kalau kades pemilih. Kalau lurah diangkat dari atas. Jadi kita tidak lagi. Kalau dulu semuanya diangkat oleh Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim mengangkat. Kalau sekarang tidak. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di Indonesia di tangan rakyat, karena rakyatlah yang mengangkat. Maka siapapun yang naik kita tak bisa lawan. Kenapa dia jadi? Ini keinginan masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat yang dikasih duit lah. Sekarang mau pejudi, perampok, pezina, duduk di situ. Terus ditanya, kenapa bisa duduk dia di parlemen? Kita tak bisa lawan. Itu keinginan masyarakat. Masyarakat yang mana? Suara terbanyak, suara Tuhan. Mana yang paling banyak milih? Duduklah di situ. Orang pengajian sikit. Pesta, malam tahun baru ramai. Orang tuh yang milih. Itu demokrasi. Jadi kalau mau menyelamatkan bangsa, mesti ikut dalam pesta demokrasi. Jangan sampai tidak memilih. Tapi wah Ustaz ini pakai money politik, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ambil duit. Oh enggak enak Pak Ustaz, kalau kita ambil duitnya tak kita pilih orangnya, kita udah diambilnya KTP kita. Enggak tahu dia tuh, ngancam-ngancam aja tuh. Punya fotokopi KTP. Oh KTP kau enggak kami ambil. Mana tahu dia di dalam kamar tukar cuci.
Tapi kami udah disumpah pagi itu Pak Ustaz, wallahi tallahi billahi, puasa 3 hari. Selesai. Duit 500 puasa 3 hari, tidak apa-apa. Kalau duit 20.000 puasa pula 3 hari. Tipunya kita, tipu pula dia. Masyarakat itu mesti dicerdaskan. Kalau tidak nanti bodoh-bodoh sama orang. Hukum riba. Abu Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam akidah berakidah Asy'ari. Apa hubungan kita dengan Abu Musa al-Ash'ari? Anak cucu keturunannya itulah dia Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Makanya akidah kita disebut akidah Asy'ari. Jamaknya Asy'ari. Jangan ikuti Ustaz Somad. Ustaz Somad itu akidahnya Asy'ari. Kita kalau mau berakidah langsung ke Quran. Ya. Kau ngambil hadis dari mana? Bukhari. Kenapa tak langsung ke Nabi? Kenapa kau ambil hadis dari Bukhari? Jadi kalau kita ditanya orang, jangan jawab, balikkan logika. Jangan ikuti orang yang mengambil akidah dari Asy'ari. Kau ngambil tafsir mana? Tabari. Kenapa tak langsung ke Nabi? Mereka ini ulama yang menyusun secara sistematis. Imam Abul Hasan al-Ash'ari bukan membuat agama baru. Dia menyusun akidah secara sistematis. Yang menyusun fikih secara sistematis Imam Syafi'i. Yang menyusun hadis-hadis sahih secara bab sistematis Imam Bukhari. Pas ngambil hadis ke Sahih Bukhari. Pas ngambil fikih ke Syafi'i. Pas ngambil akidah ke Asy'ari. Mereka ini adalah dokter-dokter spesial. Itu logika berpikir. Siapa yang sanggup membantah Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Jabariyah? Imam Asy'ari. Ini memang bidang dia di situ. Spesialisasi. Ada spesialisasi zaman sekarang, ya. Apa nama tempat belajarnya? Universitas Islam Negeri. Bidang apa yang kau ambil? Bidang akidah. Fakultas Usuluddin, jurusan akidah filsafat. Oh, saya bagian hukum. Jurusan Fakultas Syariah, jurusan hukum perbandingan mazhab. Oh, saya bagian politik, jinayah siasat. Saya bagian ekonomi, muamalah. Itu namanya spesialis.